Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Agak maju ya, yang agak belakang biar sampai suaranya. Agak maju dikit ya. Agak maju dikit biar agak jelas suaranya. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab atau kajian bahasa Arab di setiap sore hari Jumat. Setelah kita bahas pembahasan tentang isim ditinjau dari jenisnya. Kita ulangi sedikit. Ada berapa isim ditinjau dari jenisnya? Silakan disebutkan. Muzakkar, muannas. Muzakkar laki-laki, muannas perempuan. Masing-masing dari muzakkar dan muannas dibagi dua. Masing-masing muzakkar dan muannas dibagi dua. Apa itu? Hakiki dan majazi. Nah, jadi masing-masing mempunyai pembagian hakiki dan majazi. Apa yang dimaksud dengan hakiki? Ya. Hakiki adalah yang menunjukkan manusia dan hewan. Adapun majazi maka tidak menunjukkan manusia dan hewan. Lalu setelah itu kita butuh menghafalkan macam-macam isim muannas atau tanda-tanda isim muannas. Paling mudah melihatnya ada ta marbuthah atau nama perempuan. Dan nama perempuan sekalipun tidak ada ta marbuthahnya maka dia dikatakan isim muannas. Banyak sekali, ada 9 kurang lebih ya. Nah. Maka ini dihafalkan sifat khusus perempuan, anggota badan double dan kata-kata yang sifatnya tidak memiliki tanda. Yang perlu dihafalkan terlebih lebih rinci adalah isim-isim yang tidak memiliki tanda. Seperti di sini kan ada jahannam, ardun, bi'run, ka'sun, syamsun, narun. Tidak ada tandanya akan tapi dihukumi isim muannas. Ini kalau tidak dihafalkan maka bisa saja kita mengatakan dia isim muzakkar. Adapun isim yang ada ta marbuthahnya maka jelas insyaallah nama perempuan jelas. Insyaallah dapat dipahami insyaallah pembahasan sebelumnya di murojaah kembali. Dan bagi yang belum mendapatkan pelajaran yang sebelumnya maka silakan merujuk kepada video yang telah masukkan ke YouTube-nya, tinggal di murojaah di rumah insyaallah. Kita lanjut pembahasan baru pada halaman 11 kitab Mukhtarat. Halaman 11 kitab Mukhtarat, al-faslu tsalitsu. Pasal yang ketiga. Kita dhammah karena tidak ada yang menyebabkan dia menjadi fathah atau kasrah. Maka al-faslu tsalitsu, asal harakat dhammah dan kita tidak boleh pindah ke fathah ke kasrah kalau tidak ada sebabnya. Ingat lagi kita bahwasanya penyebab isim kasrah. Waalaikumsalam. Penyebab isim kasrah ada dua kita pelajari. Didahului huruf jar atau sebagai mudhafun ilaihi. Nah, demikian. Pasal ketiga, al-ismu bin nadhari ila adadihi. Isim ditinjau jumlahnya atau bilangannya. Isim ditinjau dari jumlahnya. Kita baca di sini. Isim ditinjau jumlahnya terbagi menjadi 3. Mufrad, musanna, jama'. Akan dijelaskan pembahasan tentang masing-masing istilah ini. Mufrad bilangan 1, musanna bilangan 2, jama' lebih dari 2, 3, 4, 5, 6, terusnya itu namanya jama'. Maka 3 istilah ini akan dibahas ke depannya. Maka dengan demikian masing-masing bab perinci ringkas. Rinci dan ringkas. Ini kita Mukhtarat. Kita baca dulu A, ini pertama ditinjau dari hanya atau bilangannya. Isim mufrad, ini istilah. Maksudnya adalah menunjukkan 1. Isim mufrad menunjukkan jumlah 1. Misal kitabun. Kitabun itu sebuah kitab, satu kitab. Al-qalamu satu pulpen, satu pena. Namanya isim mufrad.
Maka asal daripada kata pasti mufrad satu, bilangan satu. Makanya tidak ada kaidah panjang lebar dibahas tentang isim mufrad. Udah sampai sini saja, selesai pembahasannya. Kita pindah ke pembagian yang kedua, B. B pembagian kedua dari isim ditinjau dari jumlahnya, yaitu isim musanna. Isim yang menunjukkan dua, jumlah dua atau bilangan dua. Isim musanna terbagi menjadi dua. Ini dibagi dua. Bagaimana yang telah kita berikan faedahnya, jikalau ada pembagian dua hal dalam nahwu maka selalu berlawanan. Maka mari kita memahami salah satu di antara definisinya yang akan dipahami dengan menghafal satunya. Yaitu satu isim musanna hakiki. Ini ada istilah musanna hakiki. Di sana ada istilah muannats dan ada istilah muzakkar hakiki. Tapi pasti beda antara muzakkar hakiki dengan musanna hakiki karena masing-masing mempunyai definisi. Muannats atau muzakkar laki-laki dan perempuan, kalau musanna bilangan dua. Kita baca isim musanna hakiki ialah musanna yang dibuat dari isim mufradnya. Karena memang asalnya kata pasti satu. Untuk mau bilang dua atau tiga, empat ada bahasanya, ini yang dibahas sekarang. Isim musanna hakiki yang ada isim mufradnya, demikian. Dapat dipahami kira-kira isim mulhaq yang di bawahnya, nomor duanya, dibalik saja. Isim musanna hakiki ada mufradnya, berarti mulhaq nggak ada mufradnya. Demikian cara memahaminya. Kita baca dulu yang hakiki. Isim musanna hakiki ialah musanna yang dibuat dari isim mufradnya atau simpelnya ada isim mufradnya. Cara membuatnya ini penting. Cara membuat isim musanna hakiki yaitu dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun di akhir isim mufrad. Harakat nun selalu kasrah dan harakat sebelum ya atau alif adalah fathah. Kalau alif jelas pasti setelahnya sebelumnya fathah. Kalau alif pasti fathah. Namun kalau ya ini ada dua keadaan dia. Ada keadaan pertama kasrah, kedua fathah. Kalau yang kasrah berarti i, bacanya i panjang, mat tabi'i kan. Tapi kalau yang sebelumnya fathah ini mat layyin, ghaibun. Seperti ghaibun, yaumun. Ada dua bacaan aja. Kalau ada ya sukun pasti ada dua ini. Sebelumnya kasrah atau fathah. Adapun alif maka tidak ada pembahasan kecuali dia harus fathah sebelumnya. Demikian. Kita tulis, ini yang penting dipahami adalah cara membuatnya. Simple untuk memahami cara membuat isim musanna hakiki, mudah. Tambahkan alif dan nun atau ya dan nun di akhir isim mufrad. Selesai sudah pembahasan. Mudah dihafal? Insyaallah mudah. Ya kan? Ya, contohnya isim mufrad kitabun. Kitabun. Ini satu kitab. Tambahkan di akhirnya isim mufrad alif dan nun atau ya dan nun. Bilangnya nunnya harus kasrah. Demikian. Berarti menjadi sama dengan kitabani. Ini disambung dengan alifnya ya, menjadi kita, karena ba dan alif boleh disambung. Alif bisa digabung dari depan, tapi dari belakang di sini tidak boleh alif tuh. Demikian. Menjadi kitabani. Kitabani. Ini digabungkan alif dengan ba. Karena bisa nyambung memang. Kalau yang bisa nyambung maka silakan digabungkan. Kalau yang enggak maka jangan. Seperti misalnya narun. Narun tambahkan alif dan nun menjadi ya pisah, tetap pisah jadinya sama dengan kan? Cuman pasti dari tadinya dhamma ya. Nah, di sini harus fathah. Kenapa? Ada alif. Dimanapun ada alif pasti sebelumnya fathah. Ya kan? Jadi naroni. Ini satu api, ini dua api. Mudah cara membuat isim musanna yang bilangan dua. Pasti kita membutuhkan isim mufrad. Isim mufrad pasti kita membutuhkan untuk menghafalkan kosakata. Itu artinya. Kosakata
inti dalam bahasa Arab ini. Membuat isim mufrad pasti dari isim atau kata-kata yang kita hafal. Qalamun, pulpen, maka ditambahkan alif dan nun menjadi al-qalamani. Jadi alif sebelumnya pasti fathah. Ini dia. Atau menjadi kitabaini. Ini kitabaini. Jadi ini tambahannya nih. Ya dan nun atau alif dan nun tambahannya. Karena asalnya kitabun, tambahkan alif dan nun menjadi kitabani. Tambahkan ya dan nun menjadi kitabaini. Demikian. Kenapa dia jelaskan situ harus sebelum ya sukun pasti fathah untuk memastikan ini isim musanna. Kalau enggak maka biasanya larinya ke tabi'i, pasti kasrah sebelumnya. Ya sukun pasti sebelumnya kasrah. Qila alladzina, supaya dia tetap menjadi isim musanna maka fathah sebelumnya. Berarti ya sukun atau alif ini alif ini ya sukun, maka pastikan sebelumnya fathah. Yang sebelumnya atau sesudahnya adalah nun kasrah. Itu maksud daripada definisi cara membuat isim musanna. Kita ulang lagi, isim musanna cara buatnya adalah dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun di akhir isim mufrad. Maka pasti isim mufrad yang dibahas. Harakat nun selalu kasrah. Ini ciri khas isim musanna. Dan harakat sebelum ya sukun atau alif adalah fathah. Salam. Jadi yang penting adalah kita pahami simpelnya, memahami isim musanna, tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Udah, gitu aja. Ada bedanya dari segi arti. Dia penggunaan saja. Nanti perubahannya dalam i'rab nanti. Akan ada dalam pembahasan nahwu dia penggunaan antara kitabani atau kitabaini. Dia ada perubahan dua saja, ini aja. Kitabani. Kapan dia bisa dipakai? Ya, dipakai alif. Dalam pembahasan nahwu namanya i'rab, nanti ada namanya i'rab dhamma fathah kasrah atau rafa nasab jar. Dia digunakan ketika ada huruf jar. Pasti pakai ya nanti. Fi kitabaini mesti pakai ya. Karena kita kan sudah belajar jar, huruf jar pasti setelahnya kasrah. Ternyata itu diisi mufrad atau di jamak taksir. Kalau di isim musanna dia pakai ya. Kasrahnya diganti ya nanti. Ya, dalam hal i'rab nanti. Jadi pelan-pelan kita cicil dulu pembahasannya, ya kan? Intinya kalau ada huruf jar setelahnya di kasrah. Ternyata di isim musanna ini tidak pakai kasrah. Kasrah yang ini, kasrah yang ada ini karena memang aslinya bawaannya. Misalnya kita taruh di sini fi ala misalnya ala itu artinya di atas. Ala kitabin, ya kan? Di atas satu kitab. Kalau mau bilang di atas dua kitab berarti tambahkan alif dan nun menjadi ala kitabaini nantinya. Ala kita pasti pakai ini nantinya. Karena ada ala. Adapun kasrah ini bukan karena alanya, bukan karena kaidah kita umumnya, bukan karena ala. Setiap huruf jar setelahnya di kasrah bukan. Karena isim musanna memang dari sananya dibuat pasti akhirnya nun sukun, nun kasrah. Jadi perubahannya antara an sama ain itu ternyata di angka jarnya nanti. Ada pembahasan dalam i'rab. Itu kaidah dalam membuat isim musanna hakiki. Kita baca contohnya. Kitabun menjadi kitabani, kitabaini. Putus atau sambung alif yaitu tergantung huruf sebelumnya apakah disambung atau tidak. Dan ini tentunya kita akan belajar pelajaran imla. Ada huruf-huruf yang memang dia digabungkan, ada yang memang tidak bisa digabungkan. Seperti ro, dal, tidak bisa dari depan. Pasti di belakang dia. Sebelumnya. Waw juga. Banyak ya, banyak lagi. Alif, ya. At-talibu. Jadi kitabun itu satu kitab artinya. Kitabani dua kitab. Jadi jelas caranya insyaallah. At-talibu. Ya. At-talibu ini satu siswa artinya. Ingin mengatakan dua siswa, maka bahasanya at-talibani. Kalau dia jadi mudhaf
Ustaz gimana isim musanna jadi mudhaf? Dia tetap tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Tapi nanti ada hal yang dibuang. Akan ada pembahasan insyaallah. Oh ini dalam catatan insyaallah kita masuk. Ya, at-talibu, at-talibani, at-talibaini ya ditambahkan alif dan nun jadi at-talibani. Ingat nunnya selalu kasrah. Sebelum alif dan ya pasti di fathah at-taliba, talibaini. Berikutnya al-mudarris artinya guru, artikan mudarris artinya guru. Tambahkan alif dan nun atau ya dan nun menjadi al-mudarrisani, al-mudarrisina. Demikian. Ini al-mudarrisu kita dhammah karena asal harakat dhammah. Ternyata pada isim mufrad ini pentingnya kita mempelajari nahwu bermasalah pembahasan tentang angka atau jumlah. Ketika dia isim musanna seperti al-mudarrisani tidak dipakai asal keadaan setiap isim di dhammah saja. Tidak kepakai karena lantaran ada tambahan alif dan nun. Kalau dibuang alif lamnya kembali kepada keadaan asalnya. Demikian. Jadi keadaan asalnya tidak boleh berpaling darinya kalau tidak ada sebab. Pasti ada uzur dia bisa menghindar. Kita katakan keadaan asal bahwasanya semua isim di dhammah saja. Maka tidak boleh dia berpindah ke kasrah, ke fathah kalau tidak ada sebab. Isim musanna berpindah dari harakat dhammah bahkan menjadi kasrah. Dan tidak ada pun sebab dia kasrah. Huruf jar enggak ada, mudhaf ilaih enggak, tapi karena dia alasannya dia tambahan alif dan nun. Ciri khasnya dia. Jadi ciri khasnya dia ya biarkan dia berwarna dengan warna dia begitu gambarannya. Mudarrisani al-mudarrisaini. Jadi satu guru ditambahkan alif dan nun menjadi al-mudarrisani. Artinya dua guru. Ini tentang pembahasan musanna hakiki. Kesimpulannya tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Selesai pembahasannya. Ada yang ditanyakan? Nomor 2 isim musanna mulhaq. Maka dapat dipahami definisi atau makna daripada musanna mulhaq dari penjelasan musanna hakiki. Musanna hakiki ada isim mufradnya. Isim musanna mulhaq ini enggak ada mufradnya. Kita baca definisinya. Ialah musanna yang tidak ada isim mufradnya. Berarti tiba-tiba dia dua maknanya. Tidak ada mufradnya, tidak ada satunya. Tiba-tiba dua maknanya. Taib. Isim musanna mulhaq. Kenapa dikatakan musanna? Karena dia dua. Ya enggak? Dua gitu. Dua maknanya. Jadi dia berhak dikatakan musanna karena makna dua. Dua itu musanna. Namanya mulhaq. Ini diartikan mulhaq ini artinya kalau bahasa kita tuh diikut sertakan. Sebenarnya dia tidak berhak tapi diikut sertakan aja. Gitu kan? Ya ikut bawang ya namanya ya. Dia ikut belajar, dia disertakan dalam kata belajar tapi dia bukan pelajar sebenarnya, tapi dia ikut-ikutan aja. Karena dia belajar dikatakan dia pelajar juga. Di sini musanna mulhaq tidak punya mufrad. Karena kalau yang mufrad itu ada namanya hakiki. Jadi diikut sertakan saja, digandengkan. Nah, itu digabungkan saja gitu mananya. Ini istilah ya artinya demikian tadi. Diikut sertakan saja. Isim musanna mulhaq. Isim musanna yang tidak ada isim mufradnya. Contoh di sana istintani. Apa artinya? Dua. Ithnatani artinya dua juga. Cuman sintani itu untuk yang muzakkar. Sintani, ithnatani semua ini musanna ini semua yang dua ini. Ithnani dua juga artinya tapi untuk muzakkar. Kilta ini semua kalau diartikan semua artinya dua, Pak. Ya, cuman bedanya sintani sama ithnatani untuk perempuan. Ithnani untuk dua laki-laki. Demikian. Jadi kalau dua laki-laki bahasanya isnani, rajulani, isnani. Karena ada ta itu. Isnani ini ketika nanti ada huruf jar misalnya dipakai. Tadi sintani tadi muannas. Kilta sama kila sama artinya dua juga. Cuma perbedaannya kilta untuk muannas perempuan, kila untuk laki-laki. Kita bilangan dua.
Ini kata-katanya ini saja. Allah alam apakah ada selainnya, saya belum ada keterangan. Mungkin ada, cuman ini yang kita tahu. Sehingga para ulama bahasa menuliskan ini saja. Kila kilta, isnani, sintani. Udah. Berarti dapat diketahui hanya sedikit saja yang mulhaq. Karena sedikitnya dia diikut sertakan saja. Sebenarnya tidak masuk kategori dia. Tapi karena dia bermakna dua, menyandang kata musanna. Begitu. Karena mau diikutkan kemana dia kesian, tidak bisa masuk. Kila, kilta, isnatani, sintani. Ini bermakna dua. Dan katanya juga terkenal, terpakai. Kesimpulannya ini dia isim musanna mulhaq. Sedikit saja. Maka silakan menghafal. Ada punya hakiki, tidak perlu dihafal dia. Hafalkan isim mufradnya aja hakiki. Ya kan? Isim mufradnya tambahkan al dan nun. Jadi tidak perlu dihafal dia. Ada isim mufradnya. Ya sudah, terima jadi, dilahirkan tiba-tiba dua. Gitu. Kila, kilta. Iya kan? Kalau yang kila, ya tidak berlaku sudah. Kilta tetap kilta. Jadi sini mau ada alif tidak, maka tidak masalah. Lihat kila tidak ada tambahan alif dan nunnya, tidak ada kan? Kilta tidak ada. Penggunaannya pasti ya telah datang dua laki-laki ya seperti itu. Ja'a kilar rajulaini biasanya. Sama semua. Telah datang dua orang. Telah datang dua kitab. Ini memang dua. Dua sudah. Maka digunakan diselip-selipkan apa-apa. Iya. Bisa juga sama aja artinya gitu. Seperti Bisa kita bilang ja'a ar-rajulani dengan kila rajulaini sama aja gitu. sama dalam bahasa kita. Namun ini sekali lagi gaya bahasa Arab aja. Penekanan. Dia enggak juga, bukan penekanan dia. Dia semacam apa namanya gaya bahasa saja. Karena keren didengarkan kila rajulain dengan ar-rajulan. Ja'a ar-rajulani telah datang dua laki-laki, tapi dipakainya kila. Ja'a kila rajulain. Demikian. Memang ada kalau dibalik memang penekanan maknanya. Sastranya mungkin gitu. Ya, jadi bahasa Arab ini luar biasa, memang unik dia dan banyak apa namanya bahasanya, gaya bahasanya banyak. Kita katakan contohnya seperti ada ya, tidak ada contohnya. Kita contohnya. Kila rajulain kita tulis. Kalau masuk kitab bisa. Kila kitab. Begitu penggunaannya memang. Ya kan? Dua kitab kan. Jadi kita mau bilang kitab tuh bahasanya gini, kitabani, sudah ini yang paling kita tahu kan? Kita mau tambahkan kila boleh. Kila kitabaini. Ini sama mananya. Ini tidak penekanan kalau ini. Tapi kalau dibalik penekanan dia. Itu nanti ada pembahasan nanti dalam nahunya. Dibalik jadi kitabani seperti ini. Ditambahkan lagi kalik di akhir. Tapi dia ada dhamir begini. Kitabani kilahuma. Ini huma, dhamir huma kembali ke kitabani nanti. Ini penguat aja dia. Karena di dalam bahasa Arab itu tidak boleh kata mubazir istilahnya. Tidak boleh ada tambahan tanpa ada maksud. Karena istilah bahasa Arab ini adalah ulama mengatakan maqalla wa dalla. Sedikit lafadznya tapi mencakup makna banyak. Ketika dia adakan lafadz serupa, ini tidak sembarangan ini, tidak boleh dipahami apa namanya berlebihan atau apa namanya tidak ada makna, tidak. Dia ada penekanan makna. Maka kalau bilang al masjid jamilun, itu penekanan dia, diulanginya ke lafadz al masjid jamilun, itu sungguh masjid itu mulia, bagus itu artinya. Tapi kalau satu aja al masjid jamil, masjid itu bagus, sudah gitu aja. Diulangi lafadznya, ini penekanan dia dalam bahasa Arab. Akan ada nanti pembahasan dalam pembahasan nahunya, taukid namanya. Ada lafaz-lafaz. Ya. Jadi dalam bahasa kita memang ya, telah datang Muhammad misalnya. Ja'a Muhammad. Kita menekankan bahwasanya Muhammad itu datang, bukan lagi pergi, bukan lagi gaib itu. Tapi kalau ingin menekankan yang datang itu siapa? Muhammad. Berarti diulangi lafaz Muhammad. Ja'a Muhammad. Demikian dalam
bahasa Arab. Dalam Al-Quran banyak, ada juga dalam Al-Quran. Hayhata lima tu'adun. Jauh apa yang dijanjikan. Dia ingin betul-betul menganggap jauh apa yang Allah janjikan. Jadi dibahasakannya hayhata lima tu'adun. Jadi kilar rajulaini penggunaannya kilar rajulaini kiltar jannatain. Ada bahasan sini, ada di bawahnya. Penggunaan kilta dan kila harus bersambung dengan isim lain. Ini dia lebih ya, ini penjelasannya. Kila sama kilta pasti bersambung dengan isim lain. Adapun isnatani maka tidak, sendirian tidak apa-apa. Kitabani ithnani. Jadi lafadznya sedikit ini dihafalkan saja. Dan asal maknanya dua, tidak ada mufradnya. Jadi jelas soal perbedaan antara hakiki dengan mulhaq di sini, semuanya insyaallah. Kalau yang penggunaan isnani tadi gimana, Ustaz? Ithnani sama. Itu untuk angka nomor gitu, Ustaz. Nama. Dia tuh mau bilang dua kitab seperti itu, bukan kitab yang kedua. Jadi ada bahasanya sendiri. Jadi mau bilang dua kitab berarti kitabani ithnani. Kitabani ithnani. Gunaannya pasti dia di akhir dia. Kitabani ithnani. Kitabani ithnani. Kalau di depan dia boleh, tapi nanti pasti dibuang nunnya. Karena susunan mudhaf ilaih dia. Ini yang ada penjelasan dalam catatan. Insyaallah ya, mudah insyaallah dalam muannats hakiki, musanna hakiki dan musanna mulhaq. Kita bahas dalam kolom catatan. Apabila isim musanna bersambung dengan isim lain, maka huruf nun dibuang. Sebelum kita masuk ke contoh, kita sedikit meluruskan atau membenahi bahasa yang ada di sini. Perhatikan, apabila isim musanna bersambung. Ini yang kita bahas dalam masalah mudhaf ilaih, tentang tanda-tanda isim. Silakan lihat halaman 4, nomor 5 paling atas tuh, nomor 5. Bersambung dengan isim lain yang kemarin kita berikan penjelasan, bukan bersambung, tapi bersandar. Kalau ingin terjemahkan ke bahasa Indonesia kita, maka bahasanya bersandar kepada isim lain. Yang bahasa Arabnya apa? Mudhaf. Kalau mudhaf pasti setelahnya ada mudhafun ilaih. Kalau ada mudhaf ilaih pasti sebelumnya ada mudhaf. Dua istilah yang tidak boleh dipisahkan. Maka di sini dalam catatan halaman 11 sama, kita akan mengoreksi di situ. Jadi kita akan mengatakan apabila isim musanna disandarkan gitu. Garis bawahi ya, kata ganti dengan bahasa, atau mau pakai bahasa Arab boleh mudhaf gitu. Jika isim musanna disandarkan kepada isim lain, nah itu dia bahasanya. Atau apabila isim musanna dimudhafkan kepada isim lain, maka huruf nunnya dibuang. Akan ada lagi nanti sebelum di pembahasan isim jamak muzakkar salim akan ada, kita ingatkan di situ biar mudah kita memahami. Ini adalah mudhaf ya, bukan bersambung, karena bersambung ada pembahasannya nanti. Bersambung bahasanya, isim mausul namanya. Ada isim mausul nanti namanya bersambung dia. Itu dia mausul, kalau ini bukan. Jadi apabila isim musanna disandarkan kepada isim yang lain, maka huruf nunnya dibuang. Karena kata-kata bersandar ini pasti ada tumpuannya, ada tempat bersandar. Makanya mudhaf itu pasti ada mudhaf ilaihnya. Karena mudhaf artinya disandarkan. Mudhaf ilaih disandarkan kepadanya. Itu yang perlu digarisbawahi tentang bahasa di situ. Kita tulis contoh ya. Di sini kitab ada. Kitabani plus Ali. Ya, plus Aliyun. Dan menjadi kitaba Aliyin. Nah, itu ada di kitab ya. Maka kitab ini Masya Allah sudah ada contoh
Saya pribadi agak kurang menulis kalau mengajar muhtarat karena memang semua ada, tapi tidak masalah kita tulis biar lebih jelas. Kitabun atau kitaban, ya betul, kitabani ditambah dengan ali. Ini kan artinya dua kitab ali, dua kitab tambah ali. Kayak mana bahasanya biar dua kitabnya si Ali gitu bahasa kita inginnya. Dua kitabnya si Ali. Ini kan artinya kitabani dua kitab, Ali, tidak ada semacam kepemilikan. Nah, dia akan menjadi miliknya Ali dua kitab ini kalau ada kitabnya Ali, kitabnya si Ali. Nah, penyandaran supaya dia miliki dua kitab ini namanya di bahasa Arab mudhaf. Sehingga dia bermakna nanti punyanya Ali dua kitab ini. Kalau ini tidak bermakna milik Ali. Kalau kitabani Ali. Biar bermakna dua kitab miliknya Ali, kita bawa ke mudhaf ilaih. Ya, tapi ada demikian, dibuang nunnya. Menjadi kitabah aliyin. Nah, kembali kita ke ada mudhaf yang telah kita sama-sama memahaminya. Mudhaf tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Kitabah berarti. Tidak ada alif lam sini ya, kitabah. Aliyin ini sebagai mudhaf ilaihnya. Kita punya faedah, setiap mudhaf ilaih wajib di kasrah. Ini dia kasrahnya. Kitabah aliyin. Maka dengan demikian selesai. Kitabah aliyin ini pasti akan dipahami dua kitab miliknya Ali. Ya, dalam bahasa kita pun juga dua kitab Ali, cuman akan bermakna kepemilikan. Dua kitabnya Ali. Dari isim musanna ini kan kitabah ada berdiri. Dia mufradnya kitabun, kok ada alif tambahan? Berarti ini ada nun yang dibuang, asalnya musanna asalnya. Karena kenapa dibuang? Karena ada dasar alasan dia disandarkan. Terus kenapa disandarkan? Ya biar bermakna kepemilikan. Kita kan berbicara ini kan bahasa kan ada sesuatu depan kita, barang apa sesuatu, kita ingin bahasakan dengan bahasa Arab. Karena pembeli ini orang Arab misalnya kan. Seperti apa kita akan mengatakan kitabah aliyin. Jadi ini tidak usah dibeli, ini punya Ali dua kitab ini. Jadi kan paham mereka. Gitu. Tapi kalau kitabah nih Ali, Zaid, tidak dipahami apa-apa. Demikian. Ustaz, kalau dia pakai ya super kitabai. Kitabai sama aja, berarti diganti sama. Ya, sama kitabai Ali berarti. Ya, kitabai Ali. Ini. Kitabah aliyin karena dibuang nunnya kan? Dibuang. Kitabai kitabai aliyin. Nah, ini dia pasti susunan mudhaf ilaih. Ini mudhaf dan ini mudhaf ilaih, dan pasti itu dua istilah. Yang pertama namanya mudhaf karena artinya disandarkan mudhaf itu. Ini kitab disandarkan kepada si Ali biar dimiliki oleh Ali. Ya kan? Kita nih masjid kalau disandarkan kepada polisi ya namanya milik polisi berarti. Ya kan? Masjid Taqwa punya polisi. Nah, bahasa Arabnya apa? Masjidu syurtiyin, begitu bahasanya. Masjidu syurtiyin, masjid miliknya para polisi. Demikian. Kalau enggak, maka enggak usah dikasih mudhaf ilaih, masing-masing akan mengklaim dia punya masjid. Itu dia. Yang ya kita baik kan namanya dibuang. Ya. Ya, sukun. Kita bayi aliyin. Ya, Ali sebagai mudhaf ilaih makanya dikasrah dia. Tapi sebelumnya ada jar sebelumnya. Ya pastinya seperti itu ya. Ya betul. Ini untuk yang jar yang ya kan. Kalau yang enggak berarti pakai alif dia. Demikian. Ini perubahan seperti ini dia pelan-pelan akan merayap banyak nih. Banyak-banyak dia hafalkan aja Roja.
Ini masih Masya Allah terus rapi pembahasan di sini disisipkan kaidah seperti ini catatan. Nanti ada lagi tambahan yang jamak muzakkar salim. Demikian. Masya Allah. Iya kan? Insya Allah banyak meroja insya Allah ya. Iya. Ini kalau ketemu kata yang nomor di belakang itu ada misalnya asal. Ini lain lagi nih. Panjang lagi pembahasannya. Ini yang kita bahas kelihatan kitabun plus alif dan nun jadi kitabah nih. Bagaimana kalau yang kayak isim maksur yang memang tidak berubah dia harakat akhirnya asa misalnya huda. Seperti apa dia akan dijadikan musanna? Asa kan satu tongkat artinya. Kalau dua tongkat kayak mana? Ada pembahasannya lagi. Dia. Ini di sini tidak disebut ya karena mungkin agak berat dia. Ada apa seharusnya disebutkan. Tapi akan panjang pembahasan jadinya. Kesimpulannya ada penambahan nanti asa itu ada alifnya itu yang dilihat. Karena kita sudah pelajari asal atau paling umumnya kata Arab itu tiga huruf ya. Ini asa. Asa artinya tongkat. Dia dua huruf nampaknya. Tapi pada umumnya huruf isim itu tiga huruf dia. Berarti alifnya ada maknanya. Alif makna alif ada maknanya. Ternyata memang ketika dibuat isim musanna diganti wawu nanti ya alif itu. Jadi diganti wawu alif ini karena asalnya wawu gitu. Jadi asawani nanti. Nah, asawani. Asawani. Jadi yang tadinya alif tidak berharakat berubah jadi wawu. Berharakat ini tambahan alif dan nun ya kaidahnya isim musanna. Tapi kenapa dia berubah alif dengan wawu? Ini ada lagi pembahasannya. Jadi kita bahas yang mudah aja dulu. Ada yang mudah itu. Kita ini aja dulu pahami dulu. Insyaallah. Ya. Insyaallah itu isim maksur ya. Kalau isim mangkus, mamdud, sahih dia aman. Ikut ini dia. Tapi kalau isim maksur ini memang dia tidak berubah dia. Tapi akan berubah nanti ketika dia dijadikan musanna. Tidak apa-apa disisihkan aja tuh pembahasannya itu. Dan kita punya kadang kalau bicara agak berat kalau yang kayak isim maksur tuh. Awani. Insyaallah itu pembahasan tentang mudhaf ilaih. Makanya kadang bahasa Arab itu dia banyak jalannya lah gitu. Ini kan kalau kita sebut dalam bahasa kita agak berat di lisan. Kita mau bilang asawa zaidin dua tongkat. Kadang dibahasakan bahasa lain dua tongkat. Bisa saja dikatakan isnain minal asa begitu. Dua dari tongkat. Berarti dua tongkat. Isnain ini ada sini. Isnani minal asa, dua dari tongkat. Ada jalan anunya jalan keluarnya bagi mungkin yang berat mengucapkannya. Demikian. Sama juga dengan ada sebuah cerita kisah bahwasanya kalau tidak salah Hajjaj itu di seorang raja yang apa namanya dikagumi gitu, tapi dia pernah khutbah tidak bisa sebut ro mungkin dia, tapi dia akan rubah dengan kosakata sinonim yang lain dengan bahasa yang mudah. Demikian. Misalnya bi'r, al-bi'r, ro kan mungkin banyak orang tidak bisa ro ya. Dia mungkin menyebut ro itu berat, al-bi'r itu dicarinya bahasa yang bermakna bi'r atau apa namanya bermakna sumur, bi'r sumur artinya. Dicari kata-kata sinonim. Makanya kata-kata kita sinonim. Tapi dia tidak ada rohnya. Sinonimnya bi'r jub. Intinya al-jub. Sumur artinya. Dipakai al-jub. Ditinggalkannya yang berat. Seperti itu. Demikian bahasa itu, insyaallah. Kalau ini kan yang kila rojula ini, kalau kita bilang kila rojul aja bisa atau kila rojul? Ya pasti dia nyambung dengan yang musanna. Sama-sama. Ya, sama musanna. Karena kita lagi berbahas sesuatu yang bermakna dua ini. Nah,
dua laki-laki, kalau mau pakai kila, pastinya dua laki-laki, kila rajulaini, demikian. Karena dia pembahasan isim mufrad, satu benda ada bahasa sendirinya mufrad namanya. Kalau pembahasan dua angka, dua sesuatu, musanna namanya. Maka kalau musanna, ikutkan dia semua pembahasan musanna. Entah dia memakai hakiki atau mulhaq, silakan. Demikian. Nanti yang jamak, ini yang susahnya bahasa Arab. Dia ketika mufrad, awalnya harus mufrad, akhirnya juga. Kalau yang tengahnya mufrad, musanna, dia juga musanna yang lain. Kita kan biasanya tidak ada pengaruh angka-angka dalam bahasa kita. Arab enggak. Kalau mau bilang masjid itu indah, berarti satu masjid indah. Al-masjid jamilun. Ingin mengatakan dua masjid indah, berarti dua-duanya harus dibuat musanna. Al-masjidani jamilani. Tidak boleh al-masjidani jamilun. Itu dalam bahasa Arab tidak bisa seperti itu. Itu yang agak lumayan mungkin agak berat bagi pelajar karena seperti itu. Tapi yang begitu dia bahasa yang sifatnya mundhabit ya, pasti gitu. Seperti itu kaidahnya. Ini pembahasan tentang musanna, apakah dilanjutkan dalam berikutnya? Masih ada waktu? Sudah? Insyaallah. Panjang Ya, ya. kita masih ada insyaallah karena maghribnya sekitar 6:30 ya kalau lebih ya. 6 lebih lah, 6:20. Kita lanjut insyaallah. Ini catatan intinya mudhaf ya. Kalau mudhaf dipahami dengan kaidahnya mudhaf tanwin alif lam mudhaf ilaihi di kasrah. Maka kaidahnya bilangnya kalau isim musanna dibuang nunnya, itu intinya. Gabungkan setelah itu dibuang nunnya. Kitabani plus alif menjadi kitaba aliyin. Begitu. Dua kitab nahwu misalnya kitabun nahwi. Seperti apa dia kalau ingin katakan ini ada dua kitab nahwu. Bukan dua kitab fikih. Kitab nahwu berarti kitaba nahwin. Ya kan? Begitu dia. C ini termasuk bagian ketiga isim ditinjau dari jumlahnya atau bilangan. C ya nomor 3. Isim jamak. Nah, telah jelas perinciannya isim mufrad sudah. Sekarang jamak. Jamak ini adalah bilangan lebih dari 2. Jadi 3, 4, 5, 6 sampai 100 sampai 1 juta itu jamak namanya. Isim yang menunjukkan hitungan lebih dari 2. Lebih dari 2. Kata-kata lebih dari 2 sebenarnya tidak masalah juga, cuman lebih tepat kita katakan isim jamak itu isim bilangan 3 lebih. Jadi tidak lagi sebut kata-kata 2, karena 2 itu ada istilah sendiri apa? Musanna. Mufrad ada istilahnya, yaitu satu bilangannya istilahnya mufrad. Di sini dikatakan isim yang menunjukkan hitungan lebih dari 2. Tidak perlu lagi kita bahas 2. Nah, maknanya 3, maknanya kan? Hitungan lebih dari 2 apa maksudnya? 3 ke atas. Berarti kita buat definisi berarti isim yang menunjukkan 3 lebih. Nah, itu dia. Jamak. Tapi tidak salah, ini tidak masalah. Jamak ada 3 macam. Yaitu 1 jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Muzakkar sudah tahu kita belajar muzakkar. Laki-laki artinya. Jamak lebih dari 2 atau 3 lebih. Salim ini nanti akan ada penjelasannya tentang salim. Maksudnya ada apa namanya? Untuk memahami salim ada pembahasannya, kita sisihkan insyaallah di pembahasannya. Jadi maksudnya jamak muzakkar salim, selamat. Contohnya muslimuna, orang-orang muslim artinya. Karena jamak banyak ya. Al-mudarrisuna, banyak para guru. Ini contoh jamak muzakkar salim. Yang 2 itu contohnya jamak muannas salim. Ini pembagian nomor 2. Jamak lebih 3 lebih. Muannas perempuan, salim selamat dalam bahasa kita. Jadi istilahnya jamak muannas salim. Contohnya al-muslimatun, wanita-wanita muslimah. Al-mudarrisatu, wanita, para guru wanita. Para karena banyak. 3 lebih. Bagian ketiga lagi nih jamak ya, jamak taksir. Jamak taksir contohnya kutubun. Kutubun itu artinya banyak kitab. Banyaknya berapa banyaknya?
3, bisa 4, bisa 5, demikian. Jadi kayak mana mengatakan, ini bilangnya kitab banyak. Kita ingin cuma 5 kitab. Kayak mana bahasanya berarti? Sebut dia angkanya. Mungkin ada angka senani, wahid senani, salasa, arba'ah, kan gitu kan? Khamsah, berarti khamsah kutub nanti. Ya, khamsah kutub. Disebut nanti. Tapi kalau tidak mau disebut, karena kitab banyak kan, kita ingin katakan kitab ini banyak. Tidak menentukan jumlahnya. Maka kutubun, banyak kitab. Ya kan? Ar-rijalu artinya banyak laki-laki. Ada berapa? 10 kah? 20? Tidak bisa dipastikan. Intinya banyak, lebih dari 3 lebih. Gitu. Karena kalau 2 pasti dia akan bahasanya dibahasakan menjadi mutsanna. Ini pembagian ismul jama'. Lihat ada bagiannya ya. Masing-masing pecah ya. Jadi 2, 3. Pertama pembahasan babnya isim ditinjau jumlahnya ada 3. Mufrad, mutsanna, jama'. Pembahasan mutsanna dibagi 2. Ada hakiki, ada mulhaq. Yang jama' pun dibagi 3. Jama' muzakkar salim, jama' muannas salim, dan jama' taksir. Nah, di bawah ini akan disampaikan keterangan masing-masing dari pembahasan atau 3 pembagian jama'. Kita baca uraian. Ini maksudnya penjelasan perinciannya. 1. Jama' muzakkar salim, ini definisinya ialah hitungan lebih dari 2. Ia menunjukkan laki-laki. Karena muzakkar, laki-laki pasti. Nah, insyaallah dapat dipahami. Berikutnya yang perlu dipahami di sini adalah syarat ini. Ini ada syaratnya ya. Syarat isim bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Syaratnya diperhatikan. 1. Nama laki-laki berakal dan tidak diakhiri tak marbutah. Tak bundar. Ini syarat dalam membuat jamak muzakkar salim. Nama laki-laki berakal dan tidak diakhiri tak marbutah. Kedua, syaratnya? Sifat laki-laki yang berakal. Saya pribadi agak sedikit bahasa A-nya ya, nama laki-laki yang berakal bilangnya. Jadi seakan-akan ada nama laki-laki tidak berakal. Makanya kadang panggilan tidak berakal. Gila. Tapi tetap dia bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Makanya sebenarnya tidak perlu pakai berakal kalau saya pribadi. Cukup nama laki-laki yang tidak ada ta' marbutahnya seharusnya. Ketika dia mengatakan nama laki-laki berakal, seakan-akan ada nama laki-laki tidak berakal. Lah orang gila namanya Muhammad misalnya, ada 2 orang gila namanya Muhammad. Kita katakan Muhammadani, Muhammaduna boleh. Ya. Jadi itu tidak terlalu penting kiranya kata berakal, tidak penting. Karena semua laki-laki pasti berakal pada asalnya. Jadi dikasih nama Muhammad, Zaid, Mahmud, Ahmad, demikian. Intinya nama laki-laki, maka ini syarat dalam membuat jamak muzakkar salim. B. Sifat laki-laki yang berakal. Sifat laki-laki yang berakal. Karena sejatinya nama itu tidak berakal sebenarnya, nama itu ya. Dia bukan kayak kitab muzakkar nih, tapi nggak berakal dia, Ustaz. Iya, tapi dia bilangnya nama, Pak. Kalau kita bukan nama dia. Iya kan? Ini nama bilangnya berarti kayak Zaid, Ali, Agus. Iya. Iya kan? Dia bilang karena nama laki-laki, sebenarnya nama itu tidak berakal. Yang berakal itu orang yang dinamai sebenarnya. Sehingga tidak perlu dikatakan berakal di sini. Tapi kalau nomor 2, sifat laki-laki berakal, ini penting. Sifat laki-laki berakal harus ini. Karena ada kolamun laki-laki dia, tapi tidak berakal. Nah, itu baru boleh. Kitabun laki-laki, muzakkar namanya, tapi tidak berakal ya, benda beku. Tapi kalau sifat harus seperti makan. Makannya kan pasti orang yang manusia yang makannya. Hewan juga makan, tidak masuk di hewan. Demikian. Ya. Berakal manusia yang berakal. Misalnya sifat harus berakal. Karena sifat itu seperti putih, sifat juga putih, hitam, sifat. Tapi berakal enggak putih, enggak kan? Iya kan? Tembok itu sifatnya keras. Keras sifat tembok. Tembok udah berakal. Keras bisa sifat manusia, manusia berakal. Nah, itu dia berarti. Jadi ini maksudnya sifat yang berakal.
Kita terlalu panjang membahasnya karena memang bahasa yang insya Allah kita paham sebenarnya. Kayak rajin gitu. Iya, rajin manusia yang punya sifat kan, itu intinya. Jadi kalau mau buat muzakkar salim yang sifat yang untuk manusia, yang rajin, yang pintar, yang soleh, yang cantik, yang semangat. Nah itu maksudnya, bukan tembok yang disifati keras lalu dijadikan jamak muzakkar salim, enggak. Bukan itu maksudnya ini. Ini membahas jamak muzakkar salim. Intinya dua ini harus dipahami, syaratnya nama laki-laki yang tidak ada tak marbutahnya. Dua, sifat laki-laki yang berakal. Ya, kita masuk ke cara membuatnya ya. Nomor yang paling bawah, cara membuatnya ini penting. Cara membuatnya menambahkan di akhir isim mufrad. Nah, disebut lagi isim mufrad yang memenuhi syarat di atas. Pertama, waw dan nun yang sebelumnya di dhammah atau ya dan nun yang sebelumnya di kasrah. Kesimpulannya, cara membuatnya adalah tambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Selesai sudah pembahasannya. Ini pembahasan jamak muzakkar salim. Kita hanya menambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Ya pastinya nunnya di fathah. Wawunya pasti sebelumnya dhammah. Yang ya pasti sebelumnya kasrah. Ya. Setelah kita memahami dua syarat dalam membuat jamak muzakkar salim, sifat laki-laki yang berakal dan nama laki-laki yang tidak diakhiri ta marbutah, maka perlu dipahami adalah cara membuatnya. Seperti Muhammad, Muhammadun, ini bisa dikasih waw dan nun. Kapan? Karena dia nama. Nama tidak ada ta marbutahnya. Makanya seperti Hamzatun, ya tidak boleh Hamzatu. Syu'batu, itu maksudnya. Nama kucing nggak bisa kali Ustaz ya, misalnya Blacky. Ya, itu maksudnya nama laki-laki Ustaz. Bukan juga. Ya kan nama ini begini. Nah, nama orang Muhammad kan. Tapi banyak nama orang Muhammad. 3 orang di masjid ini namanya Muhammad. Ini maksudnya. Bagaimana bahasanya ketika ingin memanggil mereka semua dalam satu kata. Itu dia maksudnya. Dia tidak disebut Muhammad itu sini, Muhammad sana sini, tidak. Dia pokoknya diumumkan 3 Muhammad kemari. Nah, gitu bahasanya. Memenuhi syarat tadi Ustaz. Berarti kalau misalnya nama kucing kan, ada nama kucing kita panggil misalnya nama kucing ini Raid ya. Cuma karena kucing udah berakal kan, jadi dia nggak bisa gitu Ustaz ya. Nggak bisa di. Ya. Jadi Muhammadun ini satu Muhammad artinya. Kita boleh tambahkan waw dan nun, kenapa? Karena dia bebas dari 2 syarat tadi. Satu, nama laki-laki dia betul, tidak ada tak marbutahnya. Kedua, dia bukan sifat tapi dia nama. Jadi tambahkan waw dan nun, caranya tambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Ini bilangnya nunnya harus patah. Ini ciri khasnya isim jamak muzakkar salim. Maka dikecualikan lagi dari kaidah, semua harakat asalnya di dhamma. Kita dapat isim musanna di kasrah. Jamak muzakkar salim di fathah. Jadi keluar lagi dia. Insyaallah. Jadi ini bilangnya wawunya sukun, maka pasti kita akan dhammah yang dalnya. Tabi'i dia, Muhammaduna jadinya Muhammaduna. Ini tambahannya dalnya kita dhammah karena waw sukun pasti sebelumnya dhammah, atau kalau mat lain berarti sebelumnya di fathah. Nah, ketika dia ditambahkan ya dan nun karena ya sukun pasti sebelumnya nanti di kasrah. Muhammadina jadinya. Intinya ya sukun maka sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah. Jadi untuk mengetahui harakat akhir isim mufradnya nantinya ketika dia ditambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Kalau alif punyanya isim mutsanna pasti sebelumnya fathah. Seperti kitabani tadi kan. Kita lagi membahas isim yang di isim jamak ini yang lebih dari 2. Maka caranya adalah mudah, tambahkan waw dan nun dan ya dan nun. Dan sini Muhammadun plus waw dan nun menjadi Muhammaduna atau ya dan nun menjadi Muhammadina.
Kenapa tidak di domah saja seperti di atas Muhammaduna? Kenapa menjadi Muhammaduina gitu? Kenapa? Itu dia. Muhammaduna, kenapa tidak di sini gitu ya? Muhammaduina. Karena tidak ada dalam bahasa Arab seperti itu. Itu ada dua pilihan aja. Antara mat tabi atau mat lain. I panjang atau ain. Itu aja. Waw sukun dan nun sukun. Ini antara dua saja. Sebelumnya fathah atau waw dhammah, ya su kasrah. Demikian. Alif yang tidak bisa berubah. Pasti dia fathah sebelumnya. Alif waw ya ini huruf yang sering disebut karena memang bermasalah dia. Namanya dia huruf illat, huruf penyakit dia. Alif waw ya. Ini dalam tabi, kalau kita belajar Iqra atau belajar ngaji anak-anak itu paling susah dikontrol nih, 3 huruf nih. Mengajar Iqra dipanjangin alif waw ya, enggak bisa juga dipanjangin. Lupa terus. Karena mungkin huruf penyakit ya, subhanallah. Makanya dibahas ya. Dalam ilmu tajwid dibahas juga, dalam ilmu tasrif dibahas juga, dalam ilmu nahwu dibahas alif waw ya ini. Jadi dibahas di sini biar kita tahu perubahannya ini saja, 2 aja perubahannya, jadi tidak ada yang lain. Nah, itu aja perubahannya dia. Waw dan nun, perubahannya sebelumnya itu harakatnya un atau in gitu. Muhammadun atau Muhammadin. Lihat di sini Muhammaduna plus waw dan nun menjadi Muhammaduna. Contoh yang benar itu. Al-mudarris, 1 guru. Tambahkan waw dan nun menjadi al-mudarrisuna, menjadi banyak guru. 3 sampai seterusnya. Ya. Tapi kalau mau pingin 10 guru ya, bahasakan 10, bahasa Arabnya apa? 10 asyarun. Berarti yang iya dan ini tadi diawali jar juga. Iya betul. Di sini ditambahkan waw dan nun ketika dia rofa tentunya. Ketika dia jar nanti akan berubah pakai nun dia. Sama dengan ismu sana tadi, apa tadi? Ala kitabaini, ya enggak? Maka sama dengan ini ala Muhammadaini. Ini akan dipakai ketika asal kata, asal lafaz. Sebagaimana dhamma asal harokat. Tidak boleh pindah ke sini kalau tidak ada sebab. Ternyata sebabnya ada huruf jar misalnya. Ini ala Muhammadin, apa sih bacanya? Nah, ini kedua perubahan saja. Dua perubahan akan didapatkan ketika dia kemasukan huruf jar. Demikian. Mudarrisuna, mudarrisina. Yang nomor 3, apa ini? Mukmin. 1 orang mukmin. Ingin mengatakan banyak orang mukmin, 3, 10, 11, maka tambahkan waw dan nun. Demikian. Mukminuna atau mukminina. Kita baca di bawah itu, apabila tidak memenuhi syarat di atas, maka tidak bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Demikian. Contoh di sini. Babun plus waw dan nun atau ya dan nun menjadi babuna. Lihat sebelah kiri kodenya silang ya, salah berarti. Apa yang kurang di sini? Apa yang tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Bukan tidak berakal. Itu dia. Karena babun itu kata benda, zat. Kata benda. Dia bukan sifat, bukan nama. Kecuali kalau ada orang namanya babun. Boleh? Insyaallah boleh itu. Nama orang kan? Ada namanya, anak kecil namanya babun. Maka ada lagi yang 1 orang namakan anaknya babun. Ada lagi babun. Berarti 3 orang anak namanya babun. Maka silakan ketika memanggil ya ayuhal babun atau ayuhal babun, boleh. Babun atau tambahkan waw dan nun. Insyaallah boleh. Karena nama kan? Namun karena pada asal dasarnya dia memang kata benda dia. Sifat pintu artinya. Pintu benda beku. Ya. Iya. Berarti musanna artinya. Tambahkan alif dan nun. Cara manggilnya iya. Ya Muhammadani. Karena isim musanna Muhammad atau Muhammad. Tambahkan alif dan nun. Caranya kan? Isim musanna gampang. Tambahkan alif dan nun menjadi Muhammadani. Seperti yang kita bahas tadi sebelumnya. Aliyun, aliyani misalnya.
Memanggilnya iya. Iya itu artinya wahai. Ya Muhammadani. Kalau jamak banyak nama Muhammad, ya Muhammaduna. Demikian. Demikian cara memanggilnya. Jadi simpel sekali cara memanggilnya. Babun tadi isim zat, namanya isim zat. Benda ya. Bukan sifat, bukan nama. Yang kedua contoh maktabun. Babun artinya pintar kan? Apa tadi sebawahnya? Maktabun artinya meja. Ditambahkan waw dan nun, tidak boleh. Maktabuna secara rangkaian ya boleh-boleh saja. Maktabuna, babuna, boleh saja. Tapi secara maknanya dia akan dilarang. Karena antum nambahkan waw dan nun, apa dasarnya? Ini syaratnya harus laki-laki. Makanya laki-laki dimuliakan dengan punya kaidah sendiri seperti ini. Tidak semua orang boleh masuk dalam kategori laki-laki ini. Silakan. Membuat nama Abdullah. Nah, baik. Sebelum saya jawab ini kita sisihkan ini tadi. Maktabuna ya. Salah. Kenapa salah ini? Karena dia benda zat, bukan nama orang, bukan bukan sifat bagi berakal. Kecuali yang saya bilang tadi, kalau ada nama orang, maktab, baru boleh. Pertanyaan, bagaimana cara menjadikan jamak nama-nama yang bergandengan seperti Abdullah? Seperti itu, Abdullah. Kalau Abdullah mudah, karena Abdun itu artinya satu hamba. Maka itu yang akan dibuat musanna atau jamak. Ya, abadnya itu. Allah tidak boleh, ya kan? Jadi abdunya yang akan dijamak, karena abdunya artinya ini bahasa Arab abdun, ini bahasa Arab artinya hamba, hamba. Nah, ketika ditambahkan Allah, ini mudhaf ilaih. Nah, ketika di mudhaf ilaihnya ini dihilangkan tanwinnya, ini di kasrah Abdullahi. Tentu kalau dibuat di sana banyak namanya Abdullah kan banyak kan? Tentu abdun yang akan dirubah. Abdun satu hamba. Buat dia dua hamba menjadi, tambahkan alif dan nun menjadi abdani. Abdani Allah. Namun ingin kita sandarkan hamba ini miliknya Allah. Dua hamba ini milik Allah menjadi dia mudhaf. Pasti kita akan hilangkan nunnya menjadi Abdallah. Gitu demikian. Nah, ketika jamak taksir ada 3 orang namanya Abdullah. Seperti apa? Apakah boleh menjadi Abduna? Tetap aja. Abduna boleh? Tidak boleh. Karena dia, kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh Abduna? Jadi banyak nama Abdullah, Abduna. Ini kan jamak tambahan al-waw dan nun kan? Tapi tidak boleh dia. Kenapa tidak boleh? Apa alasannya? Kalau nggak boleh pasti 2 syarat larinya. Tidak kemana-mana. Karena dia tidak terpenuhi dalam 2 syarat ini. Mana? Nama laki-laki. Dia bukan nama Abdun. Dia adalah kata benda. Walaupun dia nama, hakikat. Dan dia bukan nama. Kecuali kalau ada namanya Abdun ya, ada ya. Dia artinya tuh Abdun tuh nama hamba artinya. Hamba Allah artinya. Jadi bukan nama kayak Zaid. Begitu ya, jadi dia sifat lah. Terus ini yang kedua sifat laki-laki ya. Kalau 2 bisa ya. Kalau 2 bisa, tapi kalau jamak ini ada syaratnya 2, nama atau sifat. Dia bukan nama dan sifat pun juga bukan sifat. Sama kayak insan, manusia artinya insan manusia artinya dia bukan sifat ya. Bukan nama juga. Status, betul. Status mungkin. Apa ya? Seperti ini pulpen namanya kolam. Nah, hamba bahasa Arabnya abdun. Manusia bahasa Arabnya insan. Hanya dia. Kalau ada nama orang Ihsan. Ihsan. Ya. Nama orang Ihsan. Mungkin insya Allah kalau nama orang. Allah kalau nama orang. Jadi seorang misalnya namanya Abdun. Abdun, dia tuh Abdun hamba, dikasih nama Abdun lagi.
Ya kan? Double jadi kan? Makanya orang hamba, namanya Muhammad tuh hamba, abdun. Tapi namanya Zaid misalnya Muhammad begitu. Jadi dia bukan nama, dia sebuah apa namanya? Nama untuk sebuah kata aja. Ya, bahwasanya kalau hamba bahasa Arabnya abdun. Makanya ketika dia tidak bisa dijadikan jamak muzakkar salim lantaran tidak terpenuhi dua syaratnya, dia lari ke jamak taksir nanti. Makanya jamak taksirnya abdun apa? Ibadun. Berarti bahasa Arabnya adalah ibadun. Ibadullah. Hamba-hambanya Allah. Gitu dia. Dia tidak lari ke jamak muzakkar salim karena memang tidak memenuhi syarat. Makanya hafalkan dua syarat ini. Demikian. Ya, jamak muannas. Jadi cara manggilnya gitu. Baru Manggilnya nanti ada lagi pembahasan dalam munada. Kalau munada itu di fathah dia. Tapi itu pun yang mudhaf tapi ya Abdullah ini dipanggil ya Abda, harus nasab fathah. Ya Abdullah. Tapi kalau tidak mudhaf seperti tadi ya Muhammad enggak ada fathah. Ya Muhammaduna begitu aja. Ini yang di fathah itu kalau dia mudhaf. Makanya penting kita membahas mudhaf ini memang dibahas terus disebut. Dan pembahasannya enggak panjang sedikit aja. Baik, itu insyaallah. Ada pembahasan tentang catatan insyaallah akan dibahas berikutnya karena ini masalah mudhaf juga ini. Insyaallah dibahas pada pertemuan berikutnya. Yang jelas kita pahami sekarang jamak ada tiga, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Jamak muzakkar salim ini mempunyai dua syarat. Nama laki-laki yang tidak ada ta marbuthahnya. Apa contoh nama laki-laki yang ada ta marbuthahnya seperti Hamzah, Muawiyah. Itu bilangnya tidak boleh dikasih waw dan nun. Muawiyah tuh. Nah, Talhatuna. Terus cara membuatnya ini yang penting. Tambahkan waw dan nun. Demikian. Tambahkan waw dan nun. Masing-masing ada penjelasannya, mustanna ada cara buatnya. Tambahkan alif dan nun. Dan jamak muzakkar salim ada cara membuatnya. Tambahkan waw dan nun. Ya, itu aja sih pembahasannya sebenarnya insyaallah. Insyaallah ini yang dapat disampaikan. Ada yang ditanyakan? yang kali itu kenapa? Ya. Kita tutup dulu supaya kita tutup. Setelah itu bisa dijawabkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.